Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusda Fitri, CGP Angkatan 11, SD Negeri 3 Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Titi. Beliau adalah guru kelas 3 SD di SD Negeri 3 Langkapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan, observasi, karena nanti saya akan mengamati jalannya perkembangan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya praobservasi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan apa yang kita lakukan ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi pada saat melakukan pembelajaran Ibu lebih siap dan Ibu lebih percaya diri dalam memberikan pelajaran yang terbaik untuk murid. Pertama-tama saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu sampaikan pada saat pembelajaran itu? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang ingin saya tuliskan di sini ada 3 hal. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan yaitu bunga, perkembangan bunga. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan macam-macam cara penyebaran biji pada bunga. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya? Iya. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dan ingin Ibu lakukan? Ada beberapa hal yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu untuk area pengembangan ini mungkin saya menggunakan dan 2 metode, yaitu dari pengetahuan dan keterampilan. Dari segi pengetahuan, itu siswa menyebutkan bagian-bagian bunga yang mereka bawa dari rumah. Yang kedua, dari segi keterampilan saya meminta menggambarkan bunga dan bagian-bagiannya dengan lengkap beserta fungsinya. Baik, jadi area yang ingin dicapai adalah pengetahuan dan keterampilan siswa ya Bu ya. Saya ingin mendengarkan bagaimana strategi dari rancangan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan dan Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajarannya atau media pembelajaran. Baik, dalam segi strategi pembelajaran saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan akan disesuaikan dengan penerapan sosial dan emosional peserta didik. Yang kedua, untuk modelnya saya menggunakan model discovery learning, di mana siswa yang aktif dan kreatif untuk menemukan sendiri, kemudian memproses dan menyimpulkan dari tugas-tugas yang ada dalam LKPD. Yang ketiga, untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok. Jadi siswa yang saya bagi tadi beberapa kelompok mengerjakan tugas yang ada pada LKPD dan melakukan tanya jawab pada kelompok tersebut. Baik, berarti rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi, model pembelajarannya discovery learning, model diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab ya. Iya, Bu. Nah, lalu bagaimana media pembelajarannya? Media pembelajaran yang saya gunakan menggunakan gambar, bagian-bagian bunga sesuai dengan materi, LKPD, kemudian proyektor dan juga laptop. Kira-kira kapan akan Ibu lakukan pembelajaran observasi tersebut? Kira-kira itu kebetulan saya ada jam IPAS pada hari Selasa jam 1 siang sampai dengan jam 2:10 waktu Indonesia Barat. Baik Ibu, hari Selasa saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi pada pukul 1 sampai dengan pukul 2:10.
Nah, baik Ibu, sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita sore ini? Saya mendapatkan gambaran bagaimana siswa akan diajarkan ya, untuk observasi besok, transmedia apa yang akan saya gunakan, kemudian metode pembelajarannya sudah tergambar oleh saya apa yang akan saya lakukan di dalam kelas untuk peserta didik. Baik Ibu, saya sudah berbincang-bincang dengan Ibu terkait pra-observasi yang akan kita lakukan. Nah, saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu siapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bu. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yulisda Fitri, CGP Angkatan 11, SD Negeri 3 Langkapura, Kota Bandung. Hari ini saya bersama rekan saya bernama Pipi Endarti dan juga pendamping PP saya yang bernama Syah Putra Hadi Polsen. Hari ini terkait dengan kegiatan observasi, kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Bagaimana Ibu Pipi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Baik, terkait percakapan pasca observasi ini, saya akan bertanya, memberikan pertanyaan kepada Ibu dengan bagaimana jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu pada saat melakukan proses berjalannya observasi? Ya, perasaan saya pada saat melaksanakan observasi sedikit gugup, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu, berjalan baik dengan lancar. Nah, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Baik, untuk area pengembangan di sini saya mempersiapkan RPP, di mana dalam RPP itu terdapat dua segi, yaitu segi pengetahuan dan segi keterampilan. Nah, untuk segi pengetahuan, saya meminta peserta didik membawa bunga dari rumah. Kemudian saya meminta peserta didik untuk mengidentifikasi bagian-bagian bunga yang mereka bawa dari rumah untuk segi pengetahuan. Kemudian untuk yang segi keterampilan, saya membagi siswa dalam beberapa kelompok. Kemudian di kelompok itu saya meminta siswa untuk menggambarkan bagian bunga beserta fungsinya pada LKPD yang telah disediakan. Baik, area pengembangannya berarti dari pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu, apa area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya sudah berhasil walaupun ada sedikit kekurangan dan sedikit kekurangan. Baik, sudah berjalan dengan baik namun masih ada kekurangannya ya Bu. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan yang mungkin ada kendala-kendala yang pada saat proses pembelajaran di dalam kelas yang Ibu lakukan? Menurut saya kekurangan yang saya alami pada saat observasi itu mungkin terlalu banyak pembagian kelompoknya terlalu banyak peserta didiknya, sehingga membuat peserta didik itu tidak nyaman gitu. Kemudian pada saat harusnya nantinya saya akan membuat pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar dan minat belajar siswa. Misalnya siswa yang visual saya kelompokkan menjadi visual, yang auditori, yang kinestetik, sehingga membuat murid atau peserta didik lebih nyaman. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam bekerja kelompok ya Bu ya. Mungkin hanya mengandalkan temannya saja. Mengapa hal itu bisa terjadi pada mereka tidak mau aktif atau terlibat dalam kegiatan itu? Menurut saya karena gaya belajar itu pembagian kelompoknya tadi ya tidak sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Saya harusnya mengelompokkan berdasarkan gaya belajar dan minat peserta didik sehingga mereka akan lebih nyaman dan lebih aktif. Baik,
Jadi itu rencana Ibu ke depan akan membagi kelompok di beberapa kelompok lagi ya, sehingga mereka mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dan Ibu persiapkan akan berjalan dengan baik. Nah, kira-kira rencana ini akan Ibu lakukan kapan? Mungkin saya akan mempersiapkan dulu persiapan persiapannya di kelas, dan saya akan melaksanakannya di semester yang akan datang. Baik, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik ya Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yulisda selaku CDP dan juga Ibu Pipi sebagai rekan sejawat dari Bu Yulisda telah melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya sangat mengapresiasi percakapannya sangat luar biasa sekali. Saya ingin bertanya kepada Ibu Pipi selaku rekan sejawat dari Bu Yulisda, apakah sebelum terjadinya pelaksanaan supervisi akademik ini yang dilaksanakan oleh Ibu Yulisda dan Ibu Pipi, apakah Ibu Yulisda telah pernah memberikan penjelasan terkait bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi? Sudah pernah menyampaikan hasil pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini. Dalam kegiatan apa itu? Misalnya ya dalam mengelompokkan siswa dari yang Jadi dilaksanakan dalam kegiatan apa gitu kan? Memang ada semua kelompok belajar kan, ada kombel kan gitu kan? Itu ada ya sudah dilaksanakan gitu ya. Oke, artinya Ibu Yulisda memang sebenarnya kan sudah menyampaikan bahwa ketika beliau mengamati itu bagaimana hasil kan ketika sudah melaksanakan pembahasan dalam kegiatan komunitas praktisi yang Bu Yulisda ya, kemudian sudah disampaikan keterangan sejawat sampai Ibu Pipi yang sudah dilihat dalam praktek pembelajarannya. Oke. Kemudian saya akan bertanya kepada Ibu Yulisda, ketika Ibu Yulisda melaksanakan supervisi akademik itu dalam pembelajaran ini, adakah budaya positif yang dilaksanakan dalam pembelajaran itu yang dilaksanakan di kelas? Terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan Ibu Pipi, ada beberapa kegiatan yang menciptakan budaya positif dari guru tersebut ya, yaitu menyanyikan lagu, Indonesia Raya, berdoa sebelum belajar, kerja kelompok dengan saling semua murid ada beberapa yang aktif dan ada yang tidak, itu masih beberapa kekurangan sedikit ya. Lalu menutup dengan kegiatan berdoa setelah selesai pembelajaran. Luar biasa sekali. Kemudian yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, tadi malam saya sudah mendengar ada beberapa hal yang memang perlu diperbaiki, begitu kan? Terutama bagaimana mengelompokkan siswa-siswa yang memang gaya belajarnya berbeda. Itulah yang disebut dengan gaya belajar siswa. Kalau dulu kita dalam kelompok KKB, kita hanya fokus pada perangkat, tetapi kita di dalam kegiatan kembali fokus pada pemasaran siswa. Siswa kan kita bukan masalah perangkat, kita bisa mendapatkan dari kondisi yang lain, gitu bisa fokus pada itu. Oke, kalau untuk ada berdiferensiasi, saya bisa permasalahkan dan sudah sangat baik sekali, sudah ada di dalam pembelajaran BPP. Kemudian terkait dengan satu lagi tentang kompetensi sosial emosional. Bagaimana Ibu Pipi mengolah emosionalnya ketika menghadapi siswa yang dengan latar belakang berbeda, termasuk gaya belajar yang berbeda tadi. Apakah Ibu Pipi itu orangnya sangat sabar sekali dalam memberikan layanan kepada siswa? Silakan. Selama pengamatan saya, Bu Pipi ini orangnya yang sangat sabar terhadap anak-anak, memang penyayang anak-anak ya. Jadi kalaupun ada masalah, dia selalu menahan emosi dengan memberikan, iya, meskipun agak bergetan sama muridnya ya, tapi ya alhamdulillah dia bisa menahan semuanya dan dengan lemah lembut terhadap muridnya. Apakah tujuan pembelajarannya tercapai? Tujuan pembelajaran alhamdulillah tercapai. Kalau perbaikan tadi sudah ada waktunya, nanti akan disampaikan di hasil nyatanya dari BPP, nanti mungkin dapat tadi dari semester berikutnya gitu kan, mudah-mudahan bisa tercapai. Oke, saya sangat mengapresiasi apa yang telah diberikan oleh Ibu Yulisda dalam konteks praktisi sudah dijalankan oleh rekan sejawatnya. Harapannya semua rekan sejawatnya akan mengikuti pembelajaran seperti yang telah dilaksanakan oleh Ibu Pipi.
Isda selaku CGP akan selalu berbagi. Semuanya sudah sangat oke, luar biasa. Saya sangat mengamini apa yang terjadi dalam kegiatan observasi. Terima kasih Ibu Irista, terima kasih Pak Grup TV. Terima kasih banyak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.